Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 dari 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi dibagi menjadi 8 materi, yaitu sejarah akuntansi akan dibacakan oleh Haikal Hidayat, pengertian akuntansi akan dibacakan oleh Fatika Agustin, penggunaan informasi akuntansi akan dibacakan oleh Hafifah Cika, karakteristik kualitas informasi akuntansi akan dibacakan oleh Fauzan Dika, prinsip dasar akuntansi akan dibacakan oleh Haikal Hidayat, profesi akuntansi akan dibacakan oleh Dian Puspita, etika profesi akuntansi akan dibacakan oleh Dwita Aprilia, dan bidang-bidang akuntansi akan dibacakan oleh Eksananda Alivio. Berikut ini adalah video materi yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Sejarah akuntansi. Menurut sejarah, catatan sejarah akuntansi yang paling primitif terjadi di Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi. Selain itu, banyak ditemukan bukti adanya sistem pencatatan dan pengendalian akuntansi di Mesir kuno dan pemerintahan kota Yunani. Catatan yang paling awal dikenal di Inggris dikumpulkan atas perintah Raja William the Conqueror pada abad 11 untuk mengetahui sumber-sumber keuangan kerajaan. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Lucas Paciolo menerbitkan buku ilmu yang pasti berjudul Summa de Arlim Malika Proportione of Proportionaita. Dalam buku itu terdapat satu bab berjudul Tractus de Computis et Scriptio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan. Pada abad ke-15, sejalan dengan menurunnya pengaruh Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibatnya sistem akuntansi yang telah dikembangkan Romawi juga ikut berpindah dan digunakan di negara-negara tersebut. Sejak itu, perhitungan rugi laba mulai dibuat secara tahunan, yang kemudian mendorong dikembangkannya penyusunan neraca secara rutin pada akhir jangka waktu tertentu. Pada abad ke-19, revolusi di industri di Eropa mendorong berkembangnya akuntansi biaya dan konsep penyusutan pada 1930. New York Stock Exchange dan American Institute of Civilized Public Account membahas dan menetapkan prinsip-prinsip akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham. Sejarah membuktikan juga bahwa beberapa sistem pencatatan perdagangan sebenarnya telah berkembang di Madinah Al-Munawwarah pada 662 Masehi atau 1 Hijriah. Petugas yang melakukan pencatatan dan pemeriksaan serta menjaga pencatatan tersebut Diwan yang mengalami morfologi bahasa menjadi dewan. Diwan ini sudah ada pada masa khilafah Umar bin Khattab dan Baitul Malnya. Istilah pembukuan pada masa itu dikenal dengan joridah atau berkembang menjadi istilah dalam bahasa Inggris menjadi jurnal yang secara harfiah berarti berita. Jelaslah sudah bahwa pada dasarnya akuntansi merujuk pada implementasi pencatatan yang dilakukan dalam kegiatan warga muslim yang dilakukan kafilah atau pedagang. Dengan demikian, jauh sebelum Luca Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi konvensional, sudah ada sistem pencatatan di dunia Islam yang terus mengalami perkembangan. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu proses atau sebuah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan manusia sehari-harinya, khususnya dalam dunia bisnis. Kata akuntansi diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu accounting, yang artinya menghitung. Menurut American Accounting Association, pengertian dari akuntansi adalah proses mengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Selain itu, menurut American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi adalah sebuah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Transaksi-transaksi yang kejadian yang setidaknya bersifat finansial, dan penafsiran hasil-hasilnya. Secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi
serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Pemakaian informasi akuntansi internal adalah orang yang terlibat dalam suatu perusahaan dan membuat laporan akuntansi. Sedangkan pemakaian informasi akuntansi eksternal adalah individu, lembaga, atau entitas lainnya di luar perusahaan yang menggunakan informasi demi pengambilan kebijakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi. Pemimpin perusahaan. Dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang akan secara langsung menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Kreditor. Kreditor mempunyai kepentingan langsung pada maju mundurnya perusahaan. Sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditor harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapatkan keterangan tentang keadaan perusahaan yang pemerintah. Agar pajak dibayar perusahaan dengan benar, pemerintah harus dapat informasi akuntansi perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. Masyarakat. Perusahaan yang berkembang apabila menerima pekerja akan mengutamakan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan sendiri. Sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Perbandingan antara manfaat dan biaya. 2. Dapat dipahami. 3. Relevan. 4. Dapat dipercaya. 5. Nilai prediksi. 6. Umpan balik. 7. Tepat waktu. 8. Dapat dibandingkan dan konsisten. 9. Materiality atau cukup berarti. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum. Prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada prinsip harga perolehan atau historical cost. Yang kedua ada prinsip realisasi penghasilan. Yang ketiga ada prinsip objektif. Yang keempat ada prinsip pengungkapan penuh atau disclosure. Dan yang terakhir yang kelima ada prinsip konsistensi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada prinsip harga perolehan atau historical cost. Prinsip ini menandakan bahwa aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati oleh kedua pihak dalam melakukan transaksi. Yang kedua ada prinsip realisasi penghasilan. Pengukuran penghasilan dapat ditentukan dari jumlah kas atau ekuivalennya dan jumlah aktiva yang diterima atau dari jumlah penurunan piutang. Metode yang digunakan berkaitan dengan pengakuan penghasilan ada 3. Yang pertama, ketika penjualan barang dan jasa. Yang kedua, sebelum penjualan ada kontrak perjanjian yang sudah kepastian mengenai jumlah dan harganya. Yang ketiga, pengakuan penghasilan ketika penerima kas untuk transaksi yang berisiko terjadinya piutang tidak tertagih dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada prinsip objektif. Prinsip ini menghendaki laporan keuangan harus didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti transaksi yang objektif. Yang keempat ada prinsip pengungkapan penuh atau disclosure. Pengungkapan keuangan harus dapat mengungkapkan informasi secara menyeluruh, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dapat mempengaruhi interpretasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada prinsip konsistensi. Berdasarkan prinsip ini, akuntansi harus diterapkan secara konsisten, baik dalam penggunaan teori, metode, dasar, pedoman, maupun praktik akuntansi yang sama dengan yang diterapkan pada periode sebelumnya. Perusahaan dapat mengubah teori, metode, pedoman, dan praktik, namun perusahaan harus mengungkapkan perubahan dan pengaruhnya terhadap angka-angka dalam laporan keuangan. Profesi akuntan. Profesi akuntan adalah sebuah pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Profesi akuntan dibagi jadi 4 bagian, yaitu akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintahan, dan akuntan pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang akuntan perusahaan terlebih dahulu.
Akuntan perusahaan merupakan akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi akuntansi di perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan dan proses akuntansi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan publik terkait oleh kode etik yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintahan adalah akuntan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan bertugas menjalankan fungsi akuntansi untuk keperluan penganggaran, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan negara, khususnya yang sudah ditetapkan oleh APBN. Yang keempat, akuntan pendidikan. Akuntan pendidikan adalah akuntan yang bekerja di bidang pendidikan seperti guru dan dosen yang memperluaskan ilmu akuntansi kepada masyarakat melalui jalur pendidikan. Para akuntan memiliki kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan praktek profesional akuntan. Pedoman tersebut terakhir dikodifikasikan dalam buku Standar Profesional Akuntansi Publik per 1 Januari 2001. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan keuangan atau kekayaan negara. Etika profesi akuntan. Dalam Kode Etika Akuntansi Indonesia tahun 1998 disebutkan prinsip etika profesi akuntan, yaitu sebagai berikut. 1. Tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan publik. 3. Integritasi. 4. Objektivitas. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. 6. Kerahasiaan. Kemudian berikut 3 prinsip dasar perilaku etis bagi akuntan, yaitu 1. Menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Kemudian 2. Menekankan pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegangan pada perilaku etis. Pelanggaran etika profesi, walaupun kecil, tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan. Pelanggaran etika akan merugikan reputasi profesional seorang akuntan. Kemudian, akuntan adalah profesi yang memberikan pengaruh secara langsung kepada para pengambil keputusan seperti pemegang saham, pemilik perusahaan, pemerintah, dan penggunaan informasi akuntansi lainnya. Akuntan harus memberikan informasi yang akurat, tidak mencari keuntungan jangka pendek, dan berorientasi pada reputasi jangka panjang. Akuntan sering dipengaruhi agar memberikan informasi yang disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Seorang akuntan yang baik tidak akan berkompromi terhadap penyimpanan. Bidang-bidang akuntansi. Pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi ini berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan yang secara khusus memusatkan perhatiannya terhadap pencatatan transaksi perusahaan secara periodik. Yang kedua, akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi ini memfokuskan kajian pada masalah penetapan dan pengendalian biaya, khususnya biaya produksi suatu barang dan biaya distribusinya. Yang ketiga, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi ini menekankan kajiannya pada pengendalian kegiatan suatu perusahaan, memantau arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Akuntansi ini berkaitan dengan pemeriksaan terhadap laporan yang dihasilkan akuntansi keuangan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan tersebut. Dan yang kelima, akuntansi pemerintahan, governmental accounting. Kajian akuntansi ini berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam badan pemerintahan.